Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah 3 buah akuarium atau baskom, sendok teh, stopwatch atau jam tangan untuk mengukur waktunya. Dan bahannya itu ada air, ada ikan, deterjen, minyak goreng, tanaman air, sejenisnya atau bisa apa aja. Jadi cara kerja dari uji ini adalah kita membandingkan air yang tercemar. Di sini air yang tercemar menggunakan air deterjen dan air minyak terhadap makhluk hidup yang berada di dalamnya gitu loh. Yang di sini ada ikan dan tanaman air. Nah, ini adalah hasil yang kita lakukan dalam uji praktikumnya. Yang sebelah kiri itu ada air bersih, di tengah ada air deterjen, dan di sebelah kanannya adalah air minyak. Bisa dilihat teman-teman bahwa yang di air bersih itu habitat dari ikannya itu masih bagus gitu, dan ikannya masih hidup, tumbuhannya juga masih dilihat masih segar. Berbeda dengan air deterjen yang dilihat tumbuhannya itu sudah cukup layu dan ikan-ikannya sudah pada mati. Begitu pula dengan air minyak, bisa dilihat bahwa tumbuhannya sudah cukup layu dan ikan-ikannya itu sudah lemas. Walaupun tidak mati, namun ikannya tidak sebaik yang berada di air bersih. Nah, berikut ada pembahasannya. Jadi, pencemaran air itu atau zatnya itu bisa disebut dengan toksikan, yang merupakan zat berdiri sendiri atau dalam campuran zat, limbah, dan sebagainya yang dapat menghasilkan efek negatif bagi semua atau sebagian dari tingkat organisasi biologis, baik itu populasi, individu, organ, jaringan, sel, biomolekul, dalam bentuk merusak struktur maupun fungsi biologis. Jadi zat deterjen ini sudah termasuk ke dalam toksikan yang bisa mengganggu atau merusak struktur maupun fungsi biologis, seperti yang tadi sudah dilihat di hasil bahwa ikan-ikan dan tanaman yang berada di dalam air deterjen itu mati dalam hitungan menit, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pencemaran minyak dalam si Nur, walaupun ikan yang diuji itu tidak mati dan tanaman yang diuji itu tidak selayu air deterjen, namun Nur Hadiyati itu menekankan bahwa dampak pencemaran minyak di laut itu tidak hanya mempengaruhi biota laut tetapi juga membahayakan nelayan atau kita sendiri. Nah, komponen hidrokarbon yang ada di dalam minyak diyakini paling berbahaya bagi biota laut. Mungkin yang kita lihat di uji praktikum kita itu ikan dan tumbuhannya memang tidak mati, namun dalam efek jangka panjangnya pasti sangat amat berpengaruh terhadap ikan dan tumbuhan itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Nur Hadiyati mengenai bahayanya hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak terhadap ekosistem biota laut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk LK2 karena hanya 2 materi, pembahasannya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.